kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan juga mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Siap-siap Ibu Nerliana dan Ibu Sarma sebagai lektor. Kita akan berdoa dulu, nanti Bapak Ujang yang akan berdoa. Silakan Pak Ujang, unmute. Ya. Salam. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu kami boleh berkumpul di doa embun pagi ini. Kami sudah memuji, muliakan dan menyembah Engkau yang dibawakan oleh Sang Tuhan memberkatinya. Sebentar kami masuk firman Tuhan. Tuhan memberkati yang membaca firman Tuhan, Ibu Neliana dan Ibu Sarma. Diberikan kesehatan dan kekuatan. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Paul, yang akan merenungkan firman-Mu, ya Bapak. Terima kasih Bapak, supaya apa yang disampaikannya menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Pak Ujang. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 28. Nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya. Dan Kolose 1, nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Cinta. Halo Bu Cinta. Halo Dr. Paul, Bu Ana, Pak Weli, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 28 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan, ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu, Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari, Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maasea, anak raja, Asrikam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya dan 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasannya ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah,
karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang, mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda, serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb, Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesatkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebuah keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel.
Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah-rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke perkuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Ya. Silakan Ibu Sarma, Kolose pasal 1. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kolose 1. Dari Paulus, Rasul Kristus. Oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia,
dan Allah, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, kesempurnaan, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian. Ya, terima kasih para rektor, Ibu Merliana dan Ibu Sarma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan Gembala kita, Pastor Paul, yang berjudul Ahas. Silakan, Pastor. Ya, Pastor. Tolong tampilkan ayat Kolose 1 ayat 13 dan 14 ya. Sebenarnya sampai 16 ya, sebenarnya sampai 16, tapi kita kasih warna yang berbeda aja. Yang 15-16-nya nanti kasih warna beda. Ya, kasih warna beda semua saja. Terima kasih. Ini bagus sekali ya, saudara ya. Ini akan membuka paradigma ya, ngedobrak paradigmamu ya dari semua retorika iman ya. Satu ketika Ustadz Masihud itu ya, perlu saya acak-acakan lah. Wah kacau nih. Sorry saudara ya. Wah, lu kasih siran saya ini. Waduh, nggak apa-apa, dah tetap ganteng. Oke saudara ya. Suatu ketika Ustadz Masihud nggak enak ya, nggak mantap nih. Ya nggak kelihatan dah, sudah nggak apa-apa ya. Udah nggak usah diurusin rambut saya. Anda jangan lihat rambut saya, dengarkan suara saya saja. Nah, ini saudara, suatu ketika Ustadz Masihud bilang yang menciptakan dunia semesta, alam semesta ini adalah Allah, Allahnya dia, orang Islam. Saya bilang sama dia, saudara, buktinya apa? Saya bilang begitu. Mana ada Allahmu menciptakan, Allahmu menghancurkan lah, iya. Di mana ada Islam, di situ ada kehancuran. Saya bilang begitu ya. Siapa yang menciptakan alam semesta ini, saudara? Allahnya orang Islam atau Allahnya kita, saudara? Ini kan begitu kan? Nah, tadi sama ya. Kemarin kita juga belajar ya, bagaimana siapa kemarin Raja Yotam, bukan Yotam, sebelumnya Yotam ya, Uzia ya, betapa kagumnya dengan orang-orang Edom, saudara ya. Siapa ya kemarin ya? Sebentar kita tengok dikit ya. Betapa Raja Yehuda ini kagum sama dewanya orang Edom, karena orang Edom ini kan apa namanya, saudara? Disebut pemburu yang gagah perkasa, ya kan? Orang-orang gagah perkasa, orang-orang Edom, ya.
Dia pengen lihat, wah ini dia. Karena ideologinya apa, itulah yang menjiwai orang-orang Edom ini. Ya, sama seperti Hitler kan, saya kasih tahu tentang Hitler ya saudara ya. Bagaimana Hitler ini, ya, benar ya. Oh, Amasya saudara ya, Amasya, nama Raja Amasya dalam 2 Tawarik 25. Sama seperti Hitler, dia kagum sama Allahnya Islam. Hitler ini ya. Harusnya tuh tentara Hitler, tentara Nazi itu seperti agamanya Islam katanya Hitler ya. Serem ya saudara ya. Nah, demikian juga dengan Raja Amasya. Ya, dia kagum dengan dewanya orang Edom saudara ya. Ya, sehingga ini kan dewa-dewa orang Seir ini ya, orang-orang padang gurun Seir ini ya. Lalu kembali kita ke dalam 2 Tawarik 28 tadi saudara ya. Dalam 2 Tawarik 28 ya, si Raja Ahaz ini dia begitu kagum sama orang-orang Aram saudara ya. Dia kagum sekali sama orang-orang Aram, dia bikin berhala-berhalanya orang Aram, bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya disembelih saudara. Yaitu kepada dewa Molok ya, dewanya orang-orang Aram, anaknya disembelih. Anak-anaknya saudara disembelih untuk dewa Molok karena betapa kagumnya dia. Kalau dia pikir kalau dia menyembah dewa yang mengerikan ini, maka seluruh pasukannya punya kengerian juga, punya mental yang bikin orang lain ngeri. Karena orang-orang Aram ini ngeri saudara. Kalau mau maju perang, anaknya sembelih dulu saudara. Nyembelih anak dulu saudara ya. Orang-orang Aram ini kalau perang, wah makanya hebat sekali nih bikinnya si Raja Ahaz ini saudara ya. Betulkah orang Aram ini menang perang karena dewa-dewanya, saudara? Betulkah orang-orang Edom menang karena dewa-dewanya? Tanya orang Aram, orang Edom KO semua, saudara. Ya kan? Betulkah orang Yahudi menang karena dewanya? Betul. Nyatanya begitu mereka meninggalkan dewanya, Yehova, orang Yahudi ini KO, saudara. Iya kan? Anda harus melakukan pengamatan yang jujur, saudara. Anda sekarang berhasil karena kekuatanmu sendiri, atau karena Tuhan yang menyertaimu, saudara. Jangan-jangan karena doa orang tuamu menuntunmu kepada keberhasilanmu. Ya, jangan-jangan karena kekuatanmu sendiri, karena kepintaranmu, IQ-mu, maka kamu berhasil sekarang ini. Anda pernah tes nggak, saudara? Saya tes. Ya, saya tes. Karena itu perdebatan, ya, perdebatan di dalam otak saya, saudara, ya, dalam masa muda saya. Betulkah Tuhan yang tolong saya, atau saya memang harus berupaya dengan sekuat tenaga? Nyatanya dulu waktu saya di Palembang, ini benar-benar menjadi pemikiran yang luar biasa waktu saya di Palembang ya. Teman saya ini orang Islam, saudara. Tiap malam kerjanya cuma main perempuan, saudara. Serius, saudara ya. Sholatnya kencang, saudara. Tiap malam kerjanya main perempuan. Dia sudah punya istri padahal. Baru menikah lagi, saudara ya. Baru menikah, dia udah punya istri, kerjanya tiap malam main perempuan. Jadi kalau ada urusan entertain dealer, entertain perkebunan itu ya, kepala kebun itu, saya suruh dia saja, saya nggak mau urusan perempuan. Wah, dia senang, saudara, demen, karena dibayar di kantor kan. Main perempuan dibayar di kantor, saudara ya. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau. Tapi saya nonton dari orang ini ya, dia punya bisnis di dalam bisnis ya, jadi punya kerjaan sampingan. Ya, dan ya punya armada truk banyak, saudara ya, ada armada 6 apa 7, wah bikin ngiler. Umurnya cuma beda 3 atau 4 tahun dari saya, lebih tua 3 atau 4 tahun, saudara ya. Kepala cabangnya dia jadi sales manajernya waktu itu ya, waktu saya di Palembang itu ya. Orang ini butuh hebatnya, saudara. Sehingga membuat saya bertanya-tanya, saya menyembah Tuhan Yesus. Orang ini menyembah Allahnya Islam, dan tiap malam dia pergi ngelonte, saudara. Bagaimana Tuhan bisa memberkati dia, saudara? Menikmati lontenya itu, saudara ya. Dia punya mobil bagus, mobil kantor cuma pakai TAF, ya, pakai apa? Daihatsu TAF itu kan, mobil dari kantor itu kan. Saya waktu itu pakai Suzuki Baleno, saudara ya. Dia pakai Daihatsu TAF, saudara. Artinya dia levelnya di bawah saya. Tetapi dia punya mobil pribadi, saudara. Mobil pribadinya itu Land Rover 4x4, saudara. Wah, ngeri, saudara. Ini anak buah saya, mobilnya Land Rover. Saya saja nggak punya mobil pribadi. Saya pakai Suzuki Baleno itu untuk mobil kantor, saudara. Nah, itu membuat saya itu bertanya-tanya, saudara ya.
Mengapa orang ini diberkati? Bapaknya kolonel, saudara ya. Angkatan darat, kolonel, pensiunan. Ya, terus dia kenal artis ini, artis itu, ganteng, saudara. Tinggi, besar, apa, nggak besar, tinggi gitu ya. Pokoknya flamboyan, pakai kacamata, saudara. Kacamata hitam ya, mana-mana. Setiap kali saya jalan, saya tuh cuma sepundaknya dia, saudara. Ya, saya cuma sepundaknya dia. Jadi kalau jalan, itu orang-orang cewek-cewek di Palembang itu ya, anak-anak gadis-gadis itu, wah semua tuh matanya tuh pada ngeliatin dia gitu. Dia jadi jengkel kalau jalan sama dia. Iya kan? Karena cewek-cewek ngeliatin dia. Bukan saya mau dilihatin cewek-cewek, saya cuma malas aja gitu ya. Terus nanti kalau dia mulai senyum sana senyum sini, nanti ceweknya iya seneng nggak disenyumin sama dia ya, saudara. Langsung kayak histeris gitu ya ceweknya ini ya. Itu beneran itu, saudara. Anda jalan sama orang begitu rasanya gimana sih, saudara? Sampai gedek-gedek, dan saya malas jalan sama dia, saudara ya. Karena saya nggak suka main cewek soalnya ya. Dan benar-benar ya, dia ketemu siapa baru kenalan, diajak pulang, saudara, sama dia, itu mobil sama kita. Saya sampai jengkel, kamu ini ngajak lonte ke dalam mobilku. Saya jengkel sekali, saudara ya. Saya nggak seneng gitu ya. Tapi itu membuat saya bertanya-tanya, bagaimana Tuhan bisa memberkati dia? Tuhannya dia, ya bukan Tuhannya saya. Bagaimana Tuhannya dia bisa memberkati dia? Dan itu cukup menggoncang iman saya, saudara. Masa Anda nggak tergoncang dengan yang begituan, saudara? Coba bayangin, saya hidup kudus, ya, saya hidup suci, saya hidup jujur, sementara dia begitu rupa, saudara ya. Endingnya gimana endingnya, saudara? Dia fitnah saya ya, sama temennya, sama anak buahnya dia, sales manager dengan salesnya, dia fitnah saya, nggak mempan. Endingnya saya dipromosi, saudara ya, gaji saya naik lebih tinggi lagi ya, gaji saya tinggi. Tetapi dia nggak dipecat, saudara. Dia ditarik ke Jakarta, ya ditarik ke Jakarta. Jadi sales manager juga tetap ya nggak naik pangkat, cuma ditarik ke Jakarta. Kemudian setelah itu dia keluar, saudara ya. Tetapi dia punya perusahaan yang besar. Dia punya perusahaan sendiri. Nah, disitulah mulai saya bertanya-tanya, saudara. Loh, saya orang kalau begitu saya nanya, saudara ya. Enggak terus imani saja. Oh, saya buktikan Tuhan dia atau Tuhan saya yang berkuasa, saudara. Di tahun-tahun berikutnya saya masih takut melangkah keluar. Ya, makanya ketika 2010, saudara, saya punya kesempatan buat meninggalkan Tuhan. Saya tinggalkan Tuhan benar, saudara. 2010 saya benar-benar tinggalkan Tuhan. Karena saya punya kesempatan untuk tinggalkan Tuhan, saya tidak ikut jalan Tuhan. Tidak ada kata, jangan sebut nama Yesus di rumah saya lagi. Saya bilang begitu, saudara ya. 2010, 2011, 2012, 2013. Kita nggak pergi ke gereja 4 tahun ya. Kita nggak pergi ke gereja, saudara. Benar-benar ya, kita nggak boleh sebut nama Yesus di rumah pokoknya. Ya, nggak boleh sebut nama Yesus. Saya jalan dengan cara saya. Saudara, sebelum tahun 2010, ya, banyak tantangan dalam hidup saya. Tapi saya selalu bisa melewatinya. Deg-degan hidupnya, saudara. Deg-degan. Tetapi saya selalu bisa melewatinya. Sukses. Dan di balik susah itu selalu saya naik. Ya, lalu dasarnya ya karena ada kesombongan ya, saya jatuh lagi. Tapi sukses lagi, saudara. Ya, sebentar. Kalau pokoknya selama kita itu jatuh, nggak akan lebih dari 6 bulan. Rata-rata cuma 3 bulan, kelihatannya nggak punya uang 3 bulan. Setelah itu terbang lagi, saudara. Cuma 3 bulan. Kalau saya berhenti itu, kalau saya sampai stuck itu cuma 3 bulan lolos, jalan lagi, saudara. Luar biasa ya, saudara ya. Saya tidak menyadari bahwa itu adalah penyertaan Tuhan. Yang saya rasakan capek. Saya bilang, Tuhan, kenapa jatuh bangun terus, Tuhan? Capek. Sebetulnya bukan benar-benar jatuh, karena saya marah, saudara ya. Saya kalau lagi berkarir begitu, terus kayak gini ya, difitnah, di apa segala macam, terus bosnya lebih percaya sama orang lain, tak bilangin, kamu lebih percaya saya atau percaya dia? Begitu dia ngomong, ya kan harus begini, oke saya tinggal. Hari itu saya keluar beneran, saudara. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan saya keluar. Dan biasanya selalu omsetnya jeblok, saudara. Memang saya puas. Goblok ya, saudara ya. Omsetnya perusahaan jeblok, saya puas. Saya pindah perusahaan lain. Saya sendiri kan 3 bulan nganggur jadinya kan. Ya kan, nggak ada pemasukan. Cicilan mobil jalan terus, cicilan rumah jalan terus, saudara. Goblok nggak? Goblok, saudara.
3 bulan saya baru dapat kerjaan lagi. Saya kerja dengan gaji yang sama atau di atasnya. Dan saya capek, saya bilang, Tuhan kenapa gini terus? Saya ingat Ishak, saudara. Jadi setiap kali saya konflik dengan orang, saya minggir, saya selalu mundur. Sekali udah konflik itu saya mundur, saya nggak mau. Nah, itu adalah kesombongan ya. Bukan kerendahan hati. Bagus dong Pak, nggak mau konflik, bukan. Jujurnya memang karena saya tidak mau orang menginvestigasi saya. Kalau ada orang mulai menginterogasi dan menginvestigasi, saya tersinggung, saudara. Ya, kamu siapa menginvestigasi saya? Saya ini orang jujur. Jadi kalau ada orang menginvestigasi saya, nanya-nanya, saya dipanggil ya di kantor pusat, diinvestigasi, tanya-tanya. Terus orang ini tidak percaya, kamu boleh percaya saya, nggak percaya saya tak keluar. Silakan kamu cari kesalahan saya, kriminalnya di mana. Ini namanya orang karirnya cepat, kan selalu mengundang iri hati kayak sekarang nih kita nih. Kalau dulu saya udah quit, saudara ya, udah nyerah. Tinggal saya cari kerjaan lain yang saya mulai lagi, baru lagi. Sekarang coba udah berapa tahun nih kita nih, dari 2019, 2020, 2021, 22, 23. Kita mulai sering difitnah mulai 2021 ya, saudara yang mulai sering difitnah ya. 21, 22, 23, 3 tahun. Kita nggak quit ya, jalan terus, hajar terus. Orang mau ngoceh apa, gua pikirin. Kenapa? Karena sudah firm. Ya saudara ya, sudah hatinya itu sudah mantep, sudah matang, sudah dewasa. Waktu saya belum dewasa ya saya quit, saudara ya. Dan itu unik sekali ya saya lihat ya. Bagaimana saya membuktikan penyertaan Tuhan. Hari ini saya tengok, sejak saya kerja, sejak saya mengerti dunia kerja ya, saya jadi full timer di gereja tahun 97. Saya full timer di gereja tahun 96, saudara ya. Pertama belum full time, tapi saya sudah dapat uang dari gereja. 97 saya full timer, 98, 99 saya mau ke Vietnam nggak jadi ya. Karena dulusnya dibakar. Dulusnya Royan di Utasoid itu ya, saya dibakar. Kemudian saya langsung saya keluar kerja di sebuah bank asing ya, bank besar banget ya. Lumayan ya. Di situ saya luar biasa karirnya naik, saudara. Gaji saya dinaikkan 3 kali lipat, distandarkan ya. Luar biasa, saudara ya. Lalu saya masuk pindah ke perkebunan sesuai dengan bidang saya ya, agroteknologi ya. Pertanian, tapi yang agroteknologi, karena pertanian itu macam-macam ya, saya di agroteknologinya. Saya masuk ke perkebunan, gaji saya naik, bukan 3 kali lipat, saudara. Naik 5 kali lipat. Serius, saudara, itu tantangan Tuhan. Ya namanya gaji gede kan tantangan banyak, saudara. Gaji saya itu 5 kalinya, gaji sales manager saya, saudara. Gimana dia nggak iri sama saya, saudara. Dan itu kan bukan rahasia lagi. Orang sudah tahu gaji saya berapa. Karena dari payroll, sales manager, ya pokoknya bisa tahu lah. Ya, entah bagaimana dia tahu. Oh ya kalau nggak salah, pegawai bank. Ya, pegawai bank itu orangnya dia, pacarnya dia. Jadi suruh buka rekening saya, saudara. Ya, pegawai banknya itu adalah pacarnya dia. Selingkuhannya dia itu ya, cem-cemannya. Terus, saya diteladung berkali-kali, saudara. Saya bingung, saya orang baru. Diteladung berkali-kali. Aduh, emosi, jengkel, apa ya. Wah, masih muda ya waktu itu ya, apalagi saya kan temper, saudara ya. Tapi selama itu saya berpikir, itu adalah sebuah perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Tuhan dia atau Tuhan saya. Tapi lihat, saudara, di dalam semua fitnahan dia, saya goblok. Saya polos, naif. Kalah saya, saudara. Tapi selalu apa? Tiba-tiba ada pertolongan, ada keberuntungan, saudara ya. Tiba-tiba ada keberuntungan, ada keberuntungan. Jadi saya itu memimpin bukan karena saya pinter, tapi karena saya hoki, saudara. Kalau Anda ada satu perusahaan gitu ya, ada perusahaan, salah satu CEO-nya dia udah tua ya, dia bilang sama saya, bilang sama kita lagi meeting 200 orang nih, para GM, saya dulu GM di perusahaan itu ya, perusahaan consumer goods. Kamu belajar, ngamatin. Kamu kira karena kamu pintar perusahaan ini maju? Bukan. Kamu kira karena kamu direkrut karena kamu IQ-nya hebat? Bukan. Karena kami melihat kamu itu orang yang hoki. Dan kami berharap keberuntunganmu, hokinya kamu itu membawa hoki juga buat perusahaan. Oh, itu beneran, saudara ya. Saya baru ngeh itu ya.
Waktu si CEO ini ngomong, oh iya ya, makanya ada perusahaan-perusahaan Tionghoa kalau ngerekrut karyawan, dikuamnya dulu saudara, dikuamnya dulu. Ini orang hokinya bagus, masukin, dia bawa hoki, bintang-terangnya bawa berkat juga buat perusahaannya itu. Wah bener juga nih. Tuhannya siapa coba saudara? Ah, ya kan? Makin tanda tanya lagi nggak? Makin tanda tanya lagi. Tuhan Yesus yang menyertai saya atau keberuntungan? Saya jujur saudara ya, kalau saya mah nggak pakai bohong-bohong. Saya nanya saudara, saya mau tahu yang benar kok. Saya nggak mau retorika, saya mau tahu yang benar. Dan itu terjadi saudara. Berikutnya saya kerja lagi tempat lain saudara ya. Saya melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan yang saya nggak ngerti. Saya bisa bekerja setiap kali saya pegang barang, pegang produk, pegang divisi, pegang cabang, pegang perusahaan. Perusahaan itu selalu hit, selalu ditarget berapa sama atasan saya atau sama owner, selalu lewat saudara targetnya. Selalu di atasnya target saya. Dia mau target berapapun, ya kita coba. Saya bilang, ya kita coba. Bisa nggak? Ya, tak kasih penjelasannya, sebetulnya teorinya bisa. Saya tuh jago analisa pasar ya. Jadi kalau kita mau apa-apa, kita benar-benar pakai data terus kita analisa pasar. Jadi kalau saya bilang bisa, pasti bisa, saudara. Jadi tidak pernah target saya meleset itu tidak pernah selama saya kerja. Itu Tuhan atau karena saya pintar, saudara? Oh itu pertanyaan saya, saudara ya. Karena saya sudah pintar atau karena Tuhan? Dulu saya bodoh, ya. Nah, 2010 saya kesempatan tinggalkan Tuhan. Saya tinggalkan Tuhan, saudara. Setelah 2010, semua yang saya kerjakan, sial semua. 4 tahun, saudara. 4 tahun saya kerja apa aja sial. Banyak peluang masuk, saya punya banyak kolega, saudara. Punya banyak backingan, punya banyak kolega, saudara. Dulu saya masih ingusan, masih goblok. Saya kerja apa saja, saya nggak punya kolega, nggak punya backingan. Modal nekat, saya puasa kalau perlu buat pekerjaan saya. Di awal-awal saya bekerja, saudara, saya puasa setiap minggu sekali atau seminggu 2 kali. Serius, saudara ya. Saya kerja sambil puasa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Saya selalu puasa. Karena saya takut gagal. Ya, saudara bayangin gaji saya gede. Saya itu kan kalau ditawari kerja, kamu mau gaji berapa? Ya kan, saya ngelamarnya buat apa? Oh, saya berani ngelamar ya, saudara ya. Ketika orang-orang bilang, gaji sekian, saya berani bilang, saya minta gaji saya 10 juta. Zaman itu gaji manajer rata-rata 5-6 juta. Zaman itu. Saya berani ngomong, saya minta 10 juta. Dikasih, saudara. Kamu minta gaji berapa? Gaji saya 20 juta. Dikasih 20 juta, saudara. Serius, saudara ya. Oh, saya zaman itu ya, tahun 2002, tahun 2000, 2005, 2006 ya. Saya serius, saudara. Saya kalau nego gaji itu edan, saudara. Sampai gaji saya sama gaji yang lulusan Harvard sama, saudara. Saudara saya sekolah di luar negeri, 3 gelarnya dari luar negeri semua, gajinya kalah sama saya, saudara. Serius. Serius, ya. Dan karena itu saya tekanannya berat. Tetapi lihat cara Tuhan tuntun saya dalam setiap tekanan yang berat itu. Berhasil, saudara. Apa saya pintar? Enggak, saudara. Enggak, saya orang biasa saja. Saya baru ngerti setelah saya tinggalkan Tuhan, saya tes. 2010, 11, 12, 13. Semua yang saya kerjakan, semua backingan saya, semua sumber-sumber saya ditutup. Kelar hidup saya. Bukan cuman bangkrut, bukan cuman nol, minus, gerong, jeblok, saudara, edan, saudara. Tidak ada manisnya sama sekali, tidak ada keberuntungan sama sekali sungguh-sungguh nggak ada. Sejak itu 2010 kami nggak pernah main musik, saudara. Di rumah itu nggak ada musik, wah kering, wah berantem terus. Saudara, bayangin ya. 2013 saya ketemu Tuhan Yesus. Ya, dilihatkan filmnya, saudara. Saya bandingkan bagaimana setiap detik dalam hidup saya, dalam setiap kebodohan saya, ada penyertaan, ada blessings, ada keberuntungan. Dari situ saya ngerti, saya hari ini bisa berhasil, bukan karena kekuatan saya, tapi semua karena keberuntungan dari sorga. Saya baru tahu itu, saudara.
Taunya bukan tahu, tapi mantep, saudara ya. Makanya siapapun yang Anda mau celakain saya, emang gua pikirin. Siapapun Anda mau celakain saya, mau kerjain saya, mau fitnah saya, emang gua pikirin. Ya, saya sudah melewati yang lebih ngeri. Semua saya lolos semua, saudara. Lolos dengan pertolongan Tuhan. Yang penting saya hidup benar sama Tuhan. Saya hidup di dalam kekudusan, saya hidup di dalam kerendahan hati, saya pegang terus sama Tuhan. Kalau rasanya udah berat, rasanya saya udah ketakutan, saya puasa. Nggak pernah ada lawan lagi, saudara. Semenjak saya ngerti. Pertama kali nyoba 2014 tak jajal. Wah, ilmu baru kan, saya udah punya ilmu baru kan. Ya deg-degan, saudara, waktu difitnah ya. Oh, saya difitnah sama, terus saya ada pendeta yang berseberangan dengan saya. Saya takut, saudara. Wah, saya takut, saudara. Ada orang mau bongkar masa lalu saya yang buruk, ya memang buruk kan. Saya takut, saudara. Sekarang bongkar no sono. Kamu mau apa juga emang gua pikirin. Mengapa bisa mantep begitu? Karena bukan karena masa lalu saya baik, bukan karena saya orang saleh, bukan karena saya orang suci, bukan karena saya orang pintar, bukan karena saya lihai, bukan karena saya sekolahnya tinggi. Memang sekarang saya sambil sekolah, tapi apakah sekolah itu buat? Enggak, saudara. Bukan karena semua pengalaman yang sudah saya lalui, bukan. Karena saya tahu siapa yang menjadi penolong saya. Bukan dewa Aram, bukan dewanya orang Edom, bukan dewanya orang Asyur, bukan dewanya orang Arab, dewanya orang Yahudi, Yehova, Elohim yang kita kenal di dalam nama Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. Anda jangan cuman retorika, jajalan, saudara. Coba kalau dapat saya. Sejak hari itu, tidak ada lagi hari sial, tidak ada lagi hari kegelapan, tidak ada lagi ketakutan. Hadapi terus, saudara. Makin pengalaman, makin dalam bersama dengan Tuhan. Makin yakin kan? Sekali, 2 kali kebenaran, 3 kali, 10 kali, 100 kali masa kebenaran. Oh, itu kan sudah pola, ngomongin kebenaran. Udah saya jalanin terus. Silakan fitnah saya, silakan hancurkan saya, silakan remukkan saya. Tuhan Yesus sudah yang menjadi pembela saya. Tuhan Yesus sudah menyertai saya. Hari ini kita seperti ini, apa karena saya pintar? Bukan. Karena Tuhan Yesus yang menyertai saya. Ya, demikian juga dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati.